Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, kamu? Oke. Mohon maaf Pak sebelumnya. Terima kasih juga Bapak sudah bisa menyempatkan waktu menepati undangan dari saya khususnya untuk bisa mengikuti apa namanya wawancara melalui tatap maya ini Pak. Eh, Alhamdulillah ya Pak, dalam waktu yang kegiatan yang libur ini Bapak juga masih bisa menyempatkan untuk bisa hadir di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Eh, Hari ini sebetulnya ini merupakan salah satu tugas ya Pak, salah satu tugas dari rangkaian kegiatan calon guru penggerak. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Eh, Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait kepemimpinan Bapak sebagai kepala selama kurun waktu yang sudah menjadi sebuah pengalaman dari diri Bapak sendiri untuk bisa berbagi dengan saya selaku calon guru penggerak. Begitu kira-kira ya Pak. Kira-kira bisa kita mulai Pak? Ya, siap. Ya, oke. Ini ada semuanya ini ada sekitar beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Ini yang pertama ini terkait dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Bisa nggak sedikit Bapak ceritakan? Terima kasih Pak Mul atas pertanyaannya. Kalau kita membicarakan dilema etika, maka yang harus pertama diperhatikan sebelum kita nanti mampu mengidentifikasikan bahwa andai kata terjadi sebuah dilema etika, maka pimpinan atau atasan itu dihadapkan kepada dua pilihan yang harus ditempuh, yang harus dilaksanakan oleh pimpinan itu. Ya, di mana dua pilihan itu bisa saja umumnya itu benar, ya, pada umumnya benar, keduanya. Maka dari sanalah seorang pimpinan harus berhati-hati di dalam memecahkan suatu permasalahan dilema. Ini menyangkut perasaan, dalam hal ini hati, menyangkut tindakan, dalam hal ini pikiran. Sehingga harus tepat waktunya, harus tepat kondisinya sebelum nanti lebih lanjut untuk diputuskan. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang dilema etika ini dua hal yang merupakan dua-duanya merupakan sebuah kebenaran ya Pak. Ya, jadi tidak ada pilihan yang salah, namun masing-masing memiliki dampak ya atau akibat dari pilihan itu sendiri. Ada konsekuensinya maksudnya mungkin. Yang berikutnya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, gitu. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama tadi, yang benar, yang sama-sama benar atau mengandung dua nilai kebajikan. Nah, ini kira-kira bagaimana nih atau selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terima kasih Pak Mul yang tadi disampaikan, karena ini permasalahan dilema, maka kehati-hatian pimpinan itu betul-betul dalam hal ini untuk diperlihatkan. Bila hal itu terjadi,
dalam pengambilan keputusan, maka pimpinan harus melihat dulu skala prioritasnya dari permasalahan ini. Ini yang akan menjadikan kunci untuk selanjutnya. Makanya kita harus mengambil dulu skala prioritas apa yang akan kita tempuh untuk pengambilan keputusan. Dua, kita mengidentifikasikan dari skala prioritas itu dan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, andai kata skala prioritas sudah kita tergambar, mengidentifikasikan masalah ini juga sudah tergambar, fakta-fakta yang relevan sudah di dalam pegangan kita, ya, maka kita akan mudah melihat rumusan racikan obat yang tepat bagi permasalahan itu apa, sehingga nanti yang disampaikan kepada seseorang itu yang akan menjadikan keputusan pimpinan itu nanti akan tepat, tidak menyinggung perasaan, pikiran si yang mendapatkan masalahnya itu. Jadi itulah yang terpenting. Sebelum kita memutuskan, kita harus mampu dulu mengidentifikasikan, mengumpulkan data yang relevan, kemudian melihat dengan jernih mana dampak yang mungkin yang akan ditimbulkan dari hasil keputusan yang akan kita ambil. Itu ya. Oke. Ya, luar biasa Pak. Betul-betul memang pengalaman ini menjadi modal utama ya Pak dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini ya Pak. Nah selanjutnya langkahnya nih, bagaimana nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa gitu? Prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Pertama tadi yang sudah Bapak sampaikan, itu jangan lupa tahap pertama itu identifikasi. Karena identifikasi inilah yang akan membuka pintu untuk melanjutkan solusi-solusi yang lainnya. Yang kedua, tadi sudah sampaikan, mengumpulkan fakta-fakta. Sehingga dengan fakta yang relevan ini, dengan kasus yang tepat yang kita hadapi ini, maka semuanya juga akan bisa terbuka gambarannya. Yang ketiga, melihat sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan dari kasus ini bila seorang pimpinan itu akan menggunakan rumusan itu kepada bawahannya. Yang keempat, saya kira tidak bisa dilupakan, ini kaitannya kepada pertanyaan nomor 1 kalau tidak salah, yaitu kita melihat skala prioritas, ya. Yang selanjutnya kita jangan lupa, karena ini menyangkut permasalahan dilema dan kita juga punya punya stakeholder yang lainnya, punya mitra kerja yang lainnya, bawalah permasalahan itu didiskusikan dengan teman-teman. Siapa tahu teman-teman kita ada yang bisa memberikan inisiatif yang lebih jelas, walaupun nanti keputusannya ada dalam pimpinan. Jadi kita harus mendiskusikan permasalahan ini, karena ini permasalahan heart to heart, hati ke hati, bukan benda, tapi ini menyangkut perasaan orang kalau berbicara dilema, ya. Yang selanjutnya pimpinan bisa membuat beberapa opsi, pilihan-pilihan mana yang dari potret tadi yang kira-kira bisa diterapkan kepada bawahannya yang mempunyai masalah itu. Yang selanjutnya adalah memutuskan dengan melihat resiko yang terkecil. Kita kan tadi rentetannya identifikasi, mendiskusikan dulu dengan teman, sehingga kepala sekolah kan punya pandangan-pandangan, putuskanlah oleh pimpinan dengan melihat opsi yang terkecil bila kasus ini dibereskan. Selanjutnya pengambilan keputusan atau kita ambil tindakan. Ya, untuk kita yang beragama, bismillah, la haula, laksanakan. Itu ya, mulia. Dan selanjutnya tidak lupa memantau, ya, dari hasil keputusan kita pantau ada nggak dampak yang tidak dipikirkan oleh kita. Kalau dampak yang kecil-kecil mungkin biasa,
tapi ini di luar dan maka sekolah jangan mencairkan atau membekukan permasalahan yang sudah ditangani, tetapi tetap harus memantau. Waduh, luar biasa nih Pak ya. Begitu sangat jelas, begitu sangat runtut dari langkah-langkah atau prosedur tadi yang Bapak sampaikan itu betul-betul bisa teruji lah istilahnya ya. Nah, ini berikutnya nih Pak nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Oh iya, hal-hal Ya, apa saja yang efektif diambil keputusan oleh pemimpin bila menghadapi dilema etika, ya, gitu ya, ya. ya, betul, betul, Pak. Nah, di dalam suatu organisasi atau lembaga formal ada itu pemul yang disebut dengan SOP, ya. Kalau tidak salah SOP itu standar operasional prosedur. Jadi prosedur standarnya, ya, dalam kita mengoperasikan sebuah organisasi, sebuah lembaga. Pertama itu yang harus kita lihat. Karena pasti sebuah lembaga, organisasi, instansi itu punya SOP, ya. Nah, baru karena yang dihadapi oleh kita ini adalah masalah dilema, standar itu kita hiasi, kita ikuti, kita kembangkan dengan dengan adanya rasa peduli dan empati dari seorang pimpinan. Ya, mengapa harus menggunakan empati? Karena ini tadi masalahnya perasaan hati, bukan permasalahan yang yang sifatnya bisa diesokan atau bisa disimpan. Ini permasalahannya adalah antara sesama manusia yang punya hati dan punya perasaan. Sehingga upaya untuk membangun dan menjembatani agar permasalahan itu bisa selesai, maka selain dengan menggunakan SOP yang berlaku di organisasi dan lembaga itu, maka kita harus menggunakan perasaan kita sebagai manusia, bukan menggunakan standar SOP kita sebagai pimpinan. Intinya begitulah. Kenapa? Karena kalau dipakai SOP sebagai pimpinan, ini dikhawatirkan timbul ada kesombongan, kecongkakan, ya. Andai kata itu yang pertama dikedepankan. Sehingga dengan demikian, kata orang Sunda, China herang, laukna benang. Itu pakai rasa empatinya itu, ya. Sehingga kita mampu mengendalikan perasaan. Ya, Pak Mo. Oke, Pak. Aduh, saya betul-betul sebuah pencerahan ini ya Pak ya, dari jawaban-jawaban Bapak itu menjadi pengalamannya, menjadi inspirasi lah buat saya gitu ya. Luar biasa sekali ini. Nah, ini terkait tantangan nih Pak. Hal apa ini yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Dalam kasus dilema etika tentunya ya Pak. Tantangan yang timbul dari kasus dilema etika bagi atasan itu yang dirasakan adalah mampu tidak kita memanage hati dan perasaan kita. Ya. Nah, andai kata kita mampu memanage perasaan hati kita, sebab ini kasusnya begini sih Pak Mo. Kalau dilema nanti saya contohkan dulu ya. Kalau permasalahan dilema itu, etika itu seseorang yang melanggar aturan itu yang tidak disadari oleh yang bersangkutan, walaupun itu salah, ya, walaupun itu salah. Sehingga tantangan bagi atasan adalah kita mampu nggak memanage dulu perasaan kita, ya, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan mitra kerja, untuk kepentingan orang lain, tapi nanti akan menghasilkan kepentingan itu untuk kemaslahatan
untuk membangun bekerja bersama-sama kemajuan suatu lembaga, organisasi atau pekerjaan kita. Ya. Yang kedua, yang Bapak rasakan, kalau kita tidak mampu mengendalikan, timbul ada kesombongan dari si atasan itu, ya, kesombongan, ujub, takabur, sehingga hal-hal itu, andai kata kita mampu meredam diri sendiri dulu, akan bisa terkurangi, ya. Sehingga nantinya ke sana kita akan ke sana akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, ya. Mengapa demikian? Karena tadi waktu memecahkannya seorang pimpinan tidak mampu mengendalikan, memanage dulu perasaan dan hati serta pikirannya. Sehingga yang keluar itu seperti cemoohan, mendikte, menyalahkan, ingin menang sendiri. Sehingga itu bukan solusi bagi orang yang terkena kasus dilema etika ini. Ya, itu barangkali Pak Mul, ya. Jadi yang paling utama itu memanage dulu ya, manage diri sendiri dulu ya Pak, itu. Iya, itu yang menjadi tantangan utamanya gitu ya Pak ya. Nah, iya, betul. Oke. Nah, sekarang nih Pak, apakah Bapak itu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu, apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, Pak? Jadi apakah langsung menyelesaikannya di tempat, begitu? Ataukah ketika menyelesaikan itu, ini dikasih waktu dulu kapan dijadwalkan gitu? Nah, kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kita ambil aja langsung kepada teknis ya. Andai kata kasus ini terjadi di sekolah, maka pimpinan sekolah dalam hal ini kepala sekolah bisa melaksanakan pemecahan problem solving dari dilema itu menjadi dua bagian. Pertama yang disebut dengan supervisi akademik, kedua dengan disebut dengan supervisi klinis. Andai kata permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru itu karena ketidakmampuan secara manajerial, manajemen, misalnya guru itu tidak mampu membuat administrasi belajar, guru itu tidak mampu membuat memilih metode-metode yang tepat dan sebagainya. Itu akan mudah sekali kita akan beri rujukan bahwa Bapak Ibu guru yang tertinggal dalam hal akademis, kita rujuk melalui MGMP, ya, melalui diklat, penataran dan sebagainya. Artinya tidak jadi masalah, itu langsung juga. Kita panggil si A karena sudah kelihatan, itu kan gampang diukur. Gampang diukur itu begini, begitu kita mengadakan supervisi kepala sekolah, kalau mampu punya kemampuan membuat administrasi sudah kelihatan. Karena itu fisik, kan? Fisik dilihat. Jadi itu tidak usah terjadwal, tidak usah ini juga bisa terjadi kelihatan. Maka kita langsung guru bersangkutan dirujuk permasalahannya ini, kita sampaikan surat kepada pengurus MGMP bahwa yang bersangkutan untuk diaktifkan mengikuti MGMP secara kontinu. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, bila terjadi dilema ini tentang perasaan. Perasaan itu begini misalnya Pak Mul, dia itu sudah timbul ke sekolah itu, cek orang Sunda mah harorea, gitu ya. Pada tahu itu kewajiban, apalagi sebagai ASN tidak ada istilah haroream, ya. Dia itu di rumah tangganya misalnya itu pakai riweuh pakicuh misalnya dengan istrinya, dengan anaknya, ya di rumah tangga. Tapi harusnya dia sebagai ASN mampu bahwa selain dia sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, tergantung ASN-nya yang mana, dia punya kewajiban kepada bangsa dan negara untuk melaksanakan profesinya di sekolah. Nah, andai kata kasus-kasus itu yang ditemukan oleh pimpinan, maka si kepala sekolah menggunakan diagnosanya, rumusnya itu menggunakan yang disebut dengan supervisi klinis. Ya.
kita jiwanya yang ditimpa itu kamu, yang diobati, Iya, iya, kita iya. panggil dari hati ke hati, Negatif ya. ya. Kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, ya. Kita berikan dia waktu yang panjang untuk curhat. Apakah mau besok, mau minggu depan, mau bulan depan, yang penting berikan dia ketenangan. Yang kita sampaikan permasalahannya adalah bahwa Bapak tidak mengajar kalau dia misalnya jarang ajar. Bahwa Bapak mengajarnya banyak emosional bila dia sering bentak-bentak siswa. Kita sampaikan aja permasalahannya. Nanti kapan Bapak mau ngobrol dengan saya sebagai pimpinan? Kita berikan waktu sehingga dia tidak merasa tertekan atau semakin tertekan karena yakin psikisnya jiwanya, psikisnya, jiwanya dia itu sudah tertekan. Apa tertekan karena gajinya sudah habis, tertekan dia misalnya punya penyakit, kita nggak tahu kan, karena di rumah tangganya apa kita nggak tahu. Makanya kita berikan keleluasaan, gitu ya. Nah, formula itu bisa nanti didapat setelah kita banyak mengobrol. Karena ini harus hati-hati karena itu menyangkut perasaan jiwa. Kalau salah, yang begitu diobatannya bukan lebih bagus, akan lebih parah. Makanya banyak guru misalnya yang memberontak, kumang kewe aing mah dieureunkeun oge. Karena itu solusi atau obat yang tidak tepat disampaikan oleh pimpinan. Aing mah dipanggil, eureunkeun sabodo teuing. Ya, kan suka ada yang begitu, yang frustasi gitu ya. Itu barangkali ya kamu. Oke, luar biasa nih Pak. Jadi memang dua pendekatan ini apakah secara langsung ataupun terjadwal memang sudah dilakukan dan memang dua-duanya ini bisa dilakukan tergantung dari tadi kasus yang dialaminya ya. Itu. Nah, saya ada dua kalimat ini, supervisi akademik dan supervisi klinis itu ya Pak ya. Luar biasa. Itu menjadi dua-duanya juga bisa iya, dijabarkan betul. dari kebutuhan sehatnya di lapangan. Betul. Ya. Bisa dijadwal, bisa tidak, bisa dijadwal. Oke, siap. Sekarang ini Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak sekali. Dalam sebuah sekolah atau lembaga atau kantor, selain atasan kan kita ditemani dengan mitra kerja. Mitra kerja kita karena sudah dekat dengan kita, maka kita berani merekomendasikan mengangkat wakil, gitu ya. Kalau di sekolah misalnya, ya kita mengangkat para pembina, kita mengangkat wali kelas. Nah, orang-orang itu karena kedekatan dengan pimpinan, kedua pimpinan meranggap bahwa mereka itu mampu untuk mengoperasionalkan, untuk menjelaskan apa-apa yang ada dalam hati pikiran kepala sekolah. Yang mana kalau dilaksanakan oleh kepala sekolah seorang, maka akan terjadi error atau mungkin akan terjadi kehambatan atau tidak akan cepat. Nah, sehingga dengan teman-teman mitra kerja itu akan semakin cepat. Itulah barangkali yang disebut faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ya, kedua lingkungan. Nah, seperti yang Bapak katakan, kalau lingkungan Wanayasa tenang, adem, ya itu untuk kepala sekolah faktor-faktor usia 50 ke atas itu membantu sekali, ya. Kedua, peran komite, ya, dimana kalau misalnya masyarakat kepada komite mempunyai penuh kepercayaan dan sekolah tidak mampu dalam hal koordinasi dengan masyarakat, koordinasi dengan anak didik, maka komite bisa menghandle kewenangan yang ada di kepala sekolah. Sebab kalau dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah, takut mempunyai dampak. Nah, inilah stakeholder yang mempermudah dalam kita memecahkan dilema etika. Ya, itu gambaran singkatnya. Siap Pak. Ini terakhir nih Pak nih. Dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak sampaikan dari pengalaman Bapak itu terkait
yang bisa Bapak berbagi kepada saya khususnya nih, intinya dari semuanya itu, pembelajaran apa yang dapat diambil dari kasus-kasus dilema etika yang bisa Bapak bagi kepada saya? Kira-kira seperti apa Pak Siap. kesimpulan? Ya. Dari kasus-kasus itu yang dialami oleh pimpinan, maka dapatlah hikmahnya, atau kasus apapun akan dapat hikmahnya. Karena ini adalah lembaga formal, maka hikmahnya formal saya sampaikan ke Pak Mul. Pak Mul kan lebih muda dari Bapak. Pak Mul kemudian harapan cita terwujud menjadi kepala sekolah seperti Bapak, pengawas atau beralih ke struktural itu banyak peluang karena usia, ya. Nah, andai kata mengalami hal-hal yang itu, yang Bapak rasakan, pertama kita harus introspeksi diri bahwa dalam kehidupan itu tidak selamanya sesuai apa yang dengan diinginkan oleh kita. Nah, itu satu. Yang kedua, permasalahan itu semuanya di kantor ini ya, di kantor, jangan dijauhi, tapi kita dekati. Walaupun sebab nanti itu akan sebuah ilmu. Itulah barokahnya ilmu. Walaupun pahit, tetap akhirnya akan manis. Minimal jadi pengalaman kan. Jadi kita nanti andai kata mendapat hal yang begitu, tidak akan tercebur yang dua kali bila kita mau menghadapi. Tapi kalau ada permasalahan itu kita langsung menjauhi, ya, nah, mungkin kita tidak dapat pengalamannya itu. Ya. Ketiga, bila kita selalu melaksanakan apa yang sudah menjadi SOP itu, maka pengalaman-pengalaman kehidupan bagi seorang pimpinan dalam hal ini kepala sekolah akan semakin banyak, semakin luas, timbullah rasa bahwa betapa jauhnya ilmu yang dapatkan. Lain dengan orang tidak banyak pengalaman. Karena apa? Karena pengalaman ini adalah kadang lebih berharga, lebih pas dibandingkan belajar buku teks. Ada kalanya itu belum ada orang yang menuliskan, tapi dari pengalaman ini, pengalaman dari si A, si B, pas ada kasusnya kita mengadaptasinya, sehingga kita mampu meracik obat yang pas bagi seseorang. Itu dari pengalaman. Yang selanjutnya kita tidak emosional, ya, kita jadi lebih dewasa, ya, kita mampu mendengarkan curhatan orang lain. Padahal kalau dibuka, kita juga banyak yang harus dicurhatkan, misalnya dalam pekerjaan. Tapi kita sebagai pimpinan, atasan, ya, nah, akhirnya kita mempersilahkan dulu seorang bawahan untuk bisa. Inilah yang dirasakan oleh pimpinan bila kasus-kasus itu kita hadapi dengan tenang, dengan bijaksana, ya, sehingga itu ternyata banyak hikmah yang didapatkan oleh pimpinan dalam hal ini oleh Bapak, sehingga kita tidak terburu-buru kalau ada kasus itu harus begini harus begitu, atau kita jadi stres sendiri. Dengan banyak pengalaman kita mampu mengendalikan perasaan ego kita. Itu ya, Pak Mul, barangkali ya. Siap. Waduh, luar biasa ini Pak. Pengalaman ilmunya dibagi ini pada sesuatu yang luar biasa nih. Dengan pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah itu ibaratnya sudah menurunkan ilmunya lah, khususnya kepada saya pribadi. Ya, sejujurnya ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya, bekal juga bagi saya sebagai orang yang baru belajar nih Pak ya. Nah, mudah-mudahan juga Bapak tetap selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Dan Bapak berdoa, moga-moga dengan adanya Zoom ini antara Bapak dengan Pak Mul menjadi calon guru penggerak yang berkualitas dan menjadi bibit unggul yang tahan wereng, bisa untuk mengembangkan teman-temannya, sehingga kapan-kapan kalau Bapak bisa bermain ke sana, kalau kita sudah pensiun dan sebagainya, merasa bangga bila Wanayasa 2 dalam hal ini di dalamnya ada Pak Mul, menjadi sekolah yang diterima oleh masyarakat. Insya Allah. Siap Pak. Siap.
Dan sekali lagi terima kasih juga atas waktunya. Mudah-mudahan juga kita bisa nanti bertemu lagi dan bisa berkomunikasi lebih lanjut lah di sesi-sesi yang lain, Pak. Sekali Amin. lagi Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak dan ilmunya. Sama-sama. Ya, ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.